Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إنا لله أهلينا من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال Ahlul Quran. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada sore hari ini Allah berikan kita nikmat yang luar biasa, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, termasuk nikmat semangat kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pesan Allah, fatazawwadu fa inna khaira zati taqwa. Berbekallah kalian semuanya ketika di masjid, ketika di rumah, ketika di kantor, ketika di perjalanan, di mana saja yang terbagus bekal itu adalah takwa. Sedangkan bekal takwa itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, hudal lil muttaqin, yakni orang yang bertakwa itu senantiasa menjadikan Quran adalah sebagai petunjuk dalam kehidupan. Inilah kita sedikit demi sedikit berusaha untuk mengetahui, mengilmui, menghafal, mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya bagi Allah itu mempunyai kerabat. Ahlina minan nas dianggap kerabat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat tanya, siapa kerabat itu ya Rasulullah? Rasulullah memberikan jawaban, kerabat itu adalah ahlul Quran. Semoga aja kita termasuk ahlul Quran. Kita cinta Al-Quran, kita berusaha menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, kita berusaha untuk mengilmui Al-Quran, kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itulah di sini kemarin yang sudah kita bahas surat Al-A'la, surat Al-A'la. Jadi Allah sampaikan kepada kita semuanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ayat yang pertama dari surat Al-A'la, Allah menggunakan fi'il amr di sini, sabbih. Begitu kita membaca sabbih di dalam surat Al-A'la, atau begitu kita mendengar ada imam yang membaca surat Al-A'la sabbih, berarti perintah Allah untuk kita semuanya. Sabbih, sucikanlah. Sucikan apa? Isma rabbikal a'la, yaitu nama Tuhanmu yang maha tinggi. Begitu ada perintah inilah yang kita lakukan, yakni kita sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita melakukannya di saat kita lagi bersujud. Begitu ada perintah ini berarti kita sujud.
Karena sujudnya tadi disuruh kita mengucapkan sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, sehingga jawaban kita untuk mempraktekkan surat Al-A'la ini kita praktekkan dalam sholat, yakni dengan ucapan kita Subhana Rabbiyal A'la. Jadi memang di sini hadisnya Rasulullah begitu. Tetapi bagaimana, kenapa Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan itu? Karena di sini ada ayat yang mendukung, ayat yang memerintahkan bahwa Rasulullah akhirnya bersujud. Dalam salah satunya ucapannya adalah Subhana Rabbiyal A'la. Sehingga pengaruh dalam sujud kita yang kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la nanti itu dampaknya adalah waktu di mana antara sujud satu dengan sujud yang lain. Ini maghrib kita sujud, nanti isya sujud. Bagaimana bacaan sujud kita itu terus senantiasa berpengaruh antara waktu maghrib sampai isya. Kalau tadi kita salat isya sujud, nanti salat isya sujud, sehingga masih mempengaruhi perilaku kita isya sampai subuh. Subuh kita membaca ini di waktu sujud kita, maka akan mempengaruhi pola kerja kita mulai subuh sampai duhur, demikian selanjutnya. Nah, ini kesimpulan dari surat Al-A'la. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang hanya mengagungkan Allah, hanya membesarkan Allah, hanya meninggikan Allah. Ternyata kita ini makhluk yang sangat lemah. Lalu bagaimana bisa memantapkan kita ini betul-betul bisa menjadi orang-orang yang meninggikan Allah saja, membesarkan Allah saja, sehingga hanya mengagumi Allah Subhanahu wa ta'ala saja dalam kehidupan, sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong, kita tidak menjadi orang yang merendahkan orang lain, kita tidak meremehkan orang lain, sehingga kita hidup normal bahwa diri kita ini adalah makhluk dan hamba Allah. Maka dilanjutkan oleh imam kita kalau dalam dalam sholat Jum'ah, yang rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat yang kedua surat apa? Al-Ghasyiyah. Demikian pula dalam salat Idul Fitri maupun Idul Adha, rakaat pertama biasanya surat Al-A'la, sedangkan rakaat yang kedua adalah surat Al-Ghasyiyah. Ada apa dengan surat Al-Ghasyiyah? Mari kita pelajari bersama-sama. Kata Allah di sini surat Al-Ghasyiyah ada 26 ayat. Ada 26 ayat. Di mana ayat yang 1 sampai ayat yang ke 16 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-16 dengan irama yang sama. Ya, dengan irama yang sama, yaitu mayoritas diakhiri dengan begitu ya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Diawali dengan kata-kata hal. Hal itu disebut sebagai huruf istifham, kata yang digunakan untuk bertanya. Hal anta min Sidoarjo. Jawabnya apa? Hal anta min Sidoarjo artinya apa? Apakah kamu dari Sidoarjo? Jawabannya naam, ana min Sidoarjo. Hal anta fil masjid? Jawabannya naam, ana fil masjid. Jadi kalau ada pertanyaan hal, maka jawabannya adalah naam atau la. Tetapi untuk di ayat Al-Quran di sini, inilah gaya bahasanya Allah. Ketika Allah tanya hal, tidak perlu dijawab naam atau la, karena ini merupakan gaya bahasanya Allah untuk nanya pada kita semuanya. Paham gak tentang ayat yang Allah turunkan? Seriuskah kalian ini dengan pertanyaan ayat-ayat yang Allah turunkan?
Kembali lagi, grade kita ketika lagi membaca ayat Al-Quran, kalau orang itu omongannya, kumpulannya sama Pak Bupati, berarti orang itu setidak-tidaknya orang apa? Jadi sekota ini berarti orang hebat. Kalau omongannya sama gubernur, berarti dia kelas gubernur. Kalau omongannya sama presiden, berarti kelasnya, tingkat dari ekonomi maupun pendidikan jabatannya sekelas, setidak-tidaknya begitu. Ketika kita baca surat Al-Ghasyiyah ini, ternyata kelas kita bukan kelasnya bupati, bukan kelasnya gubernur, bukan kelasnya apalagi presiden. Kelasnya siapa? Pemilik alam semesta, pemilik jagat raya. Masya Allah, ini luar biasa. Grade kita naik. Makanya pesan Rasulullah Muhammad SAW kembali lagi pada kita semuanya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Motivasi ya yang diberikan oleh Rasulullah pada kita semuanya. Siapa saja yang baca ayat-ayat Al-Quran satu hurufnya, maka mendapatkan 10 kebaikan. Ini motivasi yang luar biasa. Tapi godaannya antara baca WA dengan Al-Quran, enak mana? Enak WA. Baca WA itu 1 jam nggak kroso, betul ya? Baca Al-Quran 5 menit langsung. Ternyata manusiawi begitu ya, Masya Allah. Berarti derajat kita ini kalau baca Quran 5 menit ngantuk, derajat kita belum apa? Jadi Rasulullah dan para sahabat kadang-kadang ada yang menceritakan. Jadi ada seorang sahabat itu kalau sholat witir itu sukanya cuma 1 rakaat. Padahal sholat witir itu biasanya ada berapa rakaat? 3 rakaat, 5 rakaat, ada yang 9 rakaat. Ini sahabat ini salat witir cuma 1 rakaat, nah gitu ya. Sama seperti kita ya, 1 rakaat cukup penutup dari salat malam. Kalau kita bacanya cuma surat Al-Ikhlas sama surat Al-Fatihah selesai, tapi kalau sahabat surat Al-Baqarah selesai. Kenapa? Karena menikmati gitu ya, menikmati dialog dengan Allah itu, menikmati. Kelas saya adalah kelas, ya begitu ya, berkelas saya ini. Ketika kita menikmati membaca ayat Al-Quran, dunia itu akan tunduk pada kita. Sekali lagi ya, dunia itu rasanya kecil, dunia itu nggak ada apa-apanya. Sehingga ujian-ujian dalam dunia itu dilalui begitu aja. Ya, kembali lagi di sini. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi fi'ilnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Hal, apakah ataka hadithul ghasyiyah? Ata, telah datangkah kepada kamu ya Muhammad, awalnya pada Rasulullah SAW, tentang apa? Hadithul ghasyiyah. Rasulullah selama ini tidak pernah masuk di bangku SD, tidak pernah masuk di bangku SMP, pondok pesantren, kuliah, perguruan tinggi, tidak pernah sama sekali. Ya, membaca juga nggak ada apa yang dibaca. Sehingga murni di situ adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah bukan karena nafsunya, bukan karena angan-angannya, tetapi semuanya itu berdasarkan wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Sehingga di sini Allah tanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, kamu sudah tahu belum tentang informasi bahwa nanti akan adanya hari kiamat? Karena ayat berkaitan dengan masalah hari kiamat inilah adalah rata-rata surat-surat yang turun di Mekah, sehingga disebut namanya Makkiyah. Sehingga ayat ini menetapkan, menerangkan, menjelaskan pada kita semuanya betapa penting kita semuanya untuk bisa menguatkan iman itu. Berarti caranya harus meyakinkan diri kita adanya hadithul ghasyiyah. Hadithul ghasyiyah, hadis berita, al-ghasyiyah yaitu dari kata-kata ghasyiyah yaghsha, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi. Sehingga di sini al-ghasyiyah berarti penutup.
Para mufassir berikan keterangan ini penutup apa? Hadisul ghasyiyah, berita tentang penutup seluruh permasalahan-permasalahan di dunia yang semakin hari tambah ruwet atau enteng. Ruwet. Begitu hari kiamat datang, keruwetan-keruwetan dunia, keruwetan-keruwetan pribadi, keruwetan-keruwetan semua apa yang ada pada manusia nanti itu tercover, tertutupi oleh adanya hari kiamat. Makanya maaf, ini Bapak Ibu punya masalah atau tidak? Punya masalah nggak sekarang? Loh, punya. Kalau kita baca ayat ini maka permasalahan kita ternyata kecil dibandingkan nanti permasalahan yang muncul, yaitu al-ghasyiyah, yang akan menutupi semua permasalahan yang ada, yaitu hari kiamat. Sehingga Allah sampaikan pada kita semuanya, wahai sekalian kamu semuanya manusia, takutlah pada suatu hari nanti, inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya nanti akan kegoncangan datangnya hari kiamat itu akan menghancurkan segala-galanya. Semua bangunan yang telah dibuat oleh manusia hancur. Nah begitu ya. Lautan semuanya diluapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semuanya permasalahan kehidupan semuanya menjadi tidak ada, karena semuanya menghadapi satu masalah yang sama. Kalau tadi permasalahan kita kan berbeda-beda ya. Yang satu permasalahan jodoh, pasangan, yang satu permasalahan anak, yang satu masalah cucu, yang satu masalah utang. Kok ono ya utang ya. Satu masalah, kan permasalahan kita macam-macam. Begitu datang hari kiamat nanti, semua permasalahan itu hilang, hanya semuanya kepingin menghadapi gimana permasalahan hari kiamat itu. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sehingga secara singkat di sini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari kiamat itu nanti kondisi manusia itu ada dua kondisi, ya. Kondisi manusia itu ada dua macam. Kita mau di bagian yang mana? Nah, gitu ya. Kita nanti ambil bagian yang di mana? Menurut ayat ini kita tidak ada pilihan lagi. Semuanya tergantung dari sopo sing nandur. Nah ya kan, panen. Kalau nandurnya padi, panennya kopo, ya nggak mungkin. Nah gitu ya. Jadi siapa yang menanam padi pasti nanti panennya padi. Itu Allah sudah memberikan isyarat sebenarnya begitu ya. Siapa yang menanam pohon kelapa nanti dia buahnya mesti kelapa. Siapa yang menanam kebaikan nanti pasti akan dapat kebaikan. Siapa menanam kejahatan pasti akan dapatkan kejahatan. Kembali lagi satu ayat yang sudah kita hafal, dua ayat ya. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Iya, surat ini sering kita hafal, tapi begitu ngelakoni kadang lali. Barusan saya lihat viral, ada seorang bapak-bapak yang dia itu memukuli anaknya yang masih SD kelas 2 perempuan itu ya. Masya Allah, seperti apa ya, tas dibanting, disepak, diterjang kayak bukan manusia. Ada lagi seorang ibu yang dia masih bayi, Masya Allah, punya bayi yang bayinya Masya Allah. Itu artinya apa? Ketika dia melakukan seperti itu, dia bukan menjadi orang-orang yang berakal normal lagi. Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena dia tidak, di dalam hatinya ini tidak ada ayat faman ya'mal mithqala dzarratin. Tidak ada ayat di dalam itu, nggak ada. Nah, di sini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita hafal ya. Yang pertama adalah wujuhun yawma idin khashi'ah. Jadi yang pertama. Yang kedua adalah wujuhun yawma idin na'imah. Jadi kalau saat sekarang ini kan ada 1 triliun wajah
Ya, ada wajahnya orang kelihatan melas, ada wajahnya orang susah, ada wajahnya orang bahagia, ada wajahnya punya uang, ada wajahnya punya utang, ada wajahnya kan itu kan banyak wajah-wajah yang macam-macam. Tetapi nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan cuma dua wajah saja. Ya, dua wajah saja. Wajah yang pertama adalah wujuhu yauma idzin khosyiah, yaitu wajahnya orang-orang yang khosyiah. Apa khosyiah itu? Apa khosyiah itu? Khusyuk. Apa khusyuk itu? Apa khusyuk itu? Oh, serius. Khosyiah itu artinya adalah tunduk. Sehingga khosyiah, wajah-wajah yang tunduk. Sehingga nanti di akhirat kelak itu muncul wajah-wajah yang tunduk. Berarti wajah yang tunduk itu wajah yang menyenangkan atau menyusahkan? Loh, susah. Karena di sini lawannya adalah wujuhu yauma idzin na'imah, yaitu wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan. Jadi dua wajah ya. Wajah yang pertama adalah khosyi'ah, yaitu yang tunduk. Sedangkan yang kedua adalah na'imah, penuh dengan kenikmatan. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala di sini disampaikan, siapa wajah-wajah yang khosyi'ah itu? Wajah-wajah yang tunduk itu adalah wajah-wajah yang di dunianya tidak pernah tunduk kepada siapa? Urip sakarepe dewi, angel temen tuturane. Lah itu orang-orang yang nantinya ketika di dunianya dia tidak mau ditundukkan oleh Allah, ditundukkan nanti di akhirat. Kalau ditundukkan di akhirat maka menjadi orang-orang yang amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Dia orang-orang yang beramal. Tetapi amalan-amalan selama di dunianya tadi itu tidak ada manfaatnya. Seluruh aktivitas selama ini dia kerjakan ini, mengumpulkan harta ini, mengejar jabatan ini, kekuatan yang sudah dimilikinya, bisa berbuat seenaknya sendiri seperti Fir'aun. Nah, ya, dia berusaha untuk menyatakan dirinya ana rabbukumul a'la, semuanya tunduk kepadaku. Begitu nanti di akhirat dia ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Begitu sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tasla naran hamiyah. Dia akan menjadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Di sini tasla berbeda dengan yadkhulu. Kalau yadkhulu itu masuk dengan secara sadar, masuk istilah itu sakarepe dewi, masuk. Tetapi kalau tasla itu masuk dengan cara dipaksa, gitu ya, masuk dengan cara dipaksa. Karepe iku gak gelem masuk neraka, begitu ya. Begitu melihat ada neraka maunya lari dia. Nah, begitu ya. Tetapi karena ini sudah menjadi ketetapan Allah dan tidak ada lagi untuk kemana dia akan berlari, maka di sini Allah menggunakan kata-kata tasla naran hamiyah. Begitu sudah di neraka, tusqa min ainin aniyah, akan diberi minuman oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa minuman semuanya yang serba panas. Nah, begitu ya, serba panas. Laisa lahum ta'amun, tidak ada, mereka semuanya nanti disiapkan makanan-makanan illa min dhari, kecuali makanan-makanan yang Masya Allah justru menyakitkan. Makanan-makanan yang menyakitkan itu la yusminu, tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna, wala yughni, demikian pula tidak ada manfaat dan gunanya. Lalu bagaimana? Dari menghilangkan rasa lapar. Jadi Masya Allah, sungguh luar biasa yang Allah sampaikan yang ada di dalam surat Al-Ghasyiyah ini, gitu ya. Kita rasanya, maaf, contoh sakit sariawan,
ya, sakit sariawan sedikit cuma gitu aja, kadang-kadang begitu diajak atau disuruh makan ini, saya lagi sakit sariawan. Begitu lagi sakit gigi, ayo makan, saya lagi sakit gigi, nggak bisa makan, nah, begitu ya. Nah, ini permasalahan, nah, begitu ya. Nah, sehingga di sini kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang yang nanti di akhirat yang dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya itu masuk kelompok yang wujuhu yauma idin khasyah. Berikutnya lagi Allah sampaikan di sini adalah wujuhu yauma idin na'imah. Ada wajah-wajah yang berseri-seri. Jadi ada dua wajah. Wajah pertama adalah wajah yang tunduk, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah na'imah, wajah yang penuh dengan berseri-seri. Kenapa? Lisya'iha radiyah, karena semuanya usahanya itu menyenangkan. Oh, hasil kami dulu ngaji di masjid itu ternyata baru sekarang kurasakan. Dulu ketika aku sedekah nggak ada orang tahu, baru sekarang aku bisa merasakannya. Dulu kami menghafalkan ayat-ayat itu kelihatannya nggak ada orang menghiraukan, ternyata baru sekarang aku rasakan. Semua aku yang aku lakukan, gitu ya, ketika memakmurkan masjid, menolong kepada orang lain, ternyata sungguh luar biasa. Lisaiha radiyah. Kapan itu? Fi jannatin aliyah, akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. La tasma'u fiha laghiyah, di mana di surga nanti tidak akan pernah terdengar lagi perkataan yang sia-sia. Ya, artinya pembohong itu tidak akan kita temui di surga. Penipu tidak akan lagi kita temui di surga. Pengkhianat, apalagi pembujuk, gitu ya, penggibah, gitu ya, merendahkan orang. Hasil dari semua dari lisan-lisan tadi itu yang jahat-jahat, yang menyebabkan orang tersinggung atau terdolimi, maka orang-orang tersebut kalau menurut ayat ini tidak layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Fiha 'ainun jariyah, di situ nanti ada sebuah air mata yang mengalir luar biasa. Fiha sururum marfu'ah, kalau sungai yang ada di sungai apa sebelah itu, Pak? Ya, itu isinya yang ngalir apa saja? Oh, banyak. Kalau nanti di surga itu fiha ainun jariyah, sungai yang jernih yang luar biasa. Bahkan disiapkan pula nanti sungai yang mengalirnya adalah susu yang siap untuk diminum. Kenapa? Karena orangnya semua yang ada di surga itu bersih, nggak ada orang yang kotor. Makanya orang nanti jorok, biasanya orang yang kotor, makanannya kotor, minumannya kotor, tiba-tiba dia kesingsal, misalkan saja ya, sampai tiba-tiba masuk surga, dia nggak kerasan nanti. Gitu ya. Loh, kok begitu bersih ini, ya, gitu ya. Sama seperti orang-orang yang biasa hatinya jahat, perilakunya jahat, suruh duduk di masjid seperti ini kerasan nggak kerasan, panas rasanya. Insya Allah kita semuanya yang kerasan di surga nanti, ya. Amin, insya Allah. Kan luar biasa. Kalau kita kerasan di masjidnya Allah, di rumahnya Allah, kita latihan kerasan, insya Allah mudah nanti masuk kerasan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti karpetnya nggak seperti ini. Ini kelasnya kelas sepanjang ini, begitu ya. Nanti di surga itu karpetnya karpet apa? Ini dijelaskan ya di ayat yang ke-16 itu karpetnya. Kualitasnya adalah wazarabiyyu mabsusah. Nggak kelihatan ya. Wazarabiyyu mabsusah, ini ayat yang ke-16 ya. Jadi karpet-karpet yang ada di surga nanti itu kelasnya. Ada yang berikan tafsiran Zarabiyu itu artinya sekelas Azerbaijan. Jadi Azerbaijan itu sebuah kota atau negara di mana dia memproduksi kualitas dari karpet yang paling bermerek dan paling berkelas dan paling mahal. Nah, begitu ya. Ada yang berikan uraian, maksudnya begitu. Jadi kelasnya dunia ini nggak ada apa-apanya dengan kelas yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kelasnya adalah wazarabiyu mabsusah.
Tidak perlu kita harus menghubungi tukang karpet, pemasang karpet, sudah disiapkan semuanya, sudah tersedia semuanya ya. Harganya berapa? Nggak usah mikir tentang harganya berapa. Kehadiran kamu di rumah Allah memakmurkan masjid, disiapkan karpet yang luar biasa. Tapi nggak tahu karpetnya merah atau hijau nanti. Nah, itu. Ini merah kuning. Dan karpet di sana nanti nggak perlu seperti sekarang kadang-kadang, wah ini seminggu nggak disedot ternyata banyak kotorannya. Tidak. Orang yang masuk sini kadang-kadang kan kakinya kotor, di sana nggak ada kekotoran sama sekali. Masya Allah ya, kualitasnya. Wanginya luar biasa. Wa namariku masfufa. Demikian pula nanti disiapkan ya bantal-bantal yang tersusun rapi. Ya enggak bantal tok, koncone bantal. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guling ya, koncone guling. Wa akwabum mawdu'ah. Minuman apa saja yang dulu ketika kita di dunianya pengen minum ini, ini nggak boleh, minum ini nggak boleh. Semuanya nanti disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiha sururum marfu'ah. Semuanya yang ada di surga kelasnya adalah high class. Kembali lagi, begitu kita baca surat apa ini tadi? Al-Ghasyiyah. Keimanan kita itu sejauh mana? Kembali lagi ya. Makanya surat Al-Ghasyiyah ini tersimpulkan dalam satu ayat yang cukup simpel. Ya, yang setiap saat kita baca dalam sholat kita. Lafaz itu bunyinya apa? Maliki Yaumiddin. Jadi kita setiap saat satu kali rakaat ini tertanam dari lubuk hati kita ini sehingga keluar dari lisan kita lafaz Maliki Yaumiddin. Ya Allah, Engkau adalah pemilik Raja hari pembalasan. Ya Allah, aku yakin hari pembalasan itu ada. Sekecil apapun perilaku kebaikan yang aku lakukan ketika aku di masjid, ngaji di masjid, cuma ngrungokne tok misalkan saja, itu sudah luar biasa. Nah begitu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya tidak ada yang disia-siakan. Demikian pula kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sekecil apapun, semuanya nanti akan ada balasannya. Mencuri cuma apa, ada buku namanya Selilit Sang Kiai. Pernah baca buku itu ya? Pernah? Selilit Sang Kiai. Jadi ceritanya ada seorang kiai yang dia habis diundang untuk akikoan. Begitu setelah selesai acara akikoan, bisnya makan apa? Akikoan? Oh, sate ya. Begitu pulang rasanya ada yang ganjal di giginya. Kok nyampe nggak enak gitu ya. Akhirnya begitu di jalan, dia ada jalan itu, kalau di sini kan nggak ada jalan yang pagarnya itu pagar hidup, semuanya pagar mati kan, ada besi, ada di sana kan pagar hidup ya, ada macam-macam tumbuhan. Begitu ternyata ada ranting yang sudah apa kering, diambil untuk menghilangkan sebagai tusuk giginya. Tidak izin sama orangnya, bayangkan ya. Gara-gara itu begitu di akhirat ceritanya tadi itu, dia tidak bisa masuk surga karena pernah mencuri ranting yang sudah kering, tidak ada gunanya gitu ya. Mencuri karena bukan miliknya, bayangkan, cuma itu saja. Bagaimana kalau yang dicuri itu adalah kayu sak Kalimantan, gimana kira-kira? Masya Allah gitu ya. Itu padahal miliknya orang seluruh Indonesia. Iya betul kan ya. Maaf, contoh ya. Suatu saat ada, misalkan saja ada sebuah pengajian akbar atau apa, lah seseorang warga itu, salah satu warga, dia wah ini kesempatan mumpung ada pengajian akbar atau apa, biasanya buka lahan parkir, betul ya. Cara buka lahan parkir itu gimana? Asalkan ada tempat, punya rapia, betul ya,
masuk parkir gitu ya. Padahal yang dipakai parkir tadi adalah maaf misalkan saja fasum, fasilitas umum, tidak izin Pak RT, tidak izin Pak RW, langsung saja dikasih rabia gitu ya. Masuk sini, masuk. Nah, akhirnya ternyata dapat kalau satu sepeda motor 5.000, kalau 100 sudah berapa itu? Berapa? Kan lumayan sudah ya. Akhirnya uangnya itu diambil oleh 2 orang karena petugasnya 2 orang, sehingga cuma modal rapia yang harganya berapa? 10.000 dapat uang berapa tadi? Nah, uang hasil seperti itu halal atau haram? Loh. Ditanya nanti Allah di akhirat itu loh ya, gitu. Kamu dulu dapat uang 5 juta ya, gitu ya. Ketika kamu parkir, lahan yang kamu parkir itu milik siapa itu? Gitu ya. Itu miliknya orang 1 RT, miliknya orang 1 RW. Kamu bagi nggak uangnya itu? Merampas hak mereka semuanya itu. Masya Allah. Sampai seperti itu hati-hatinya kita. Bagaimana biar nanti di akhirat tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang permasalahan-permasalahan kita. Nah gitu ya. Satu lafadz yang singkat tadi bunyinya apa? Maliki Yaumiddin. Itu yang senantiasa memotivasi kita ya tentang surat Al-Ghasyiyah ini, sehingga kita hidup kita di dalam rumah tangga tidak akan bujuan, tidak akan khianat, tidak akan ketika di kantor, ketika di mana saja hidupnya pasti akan menjadi orang-orang. Inilah Islam. Seharusnya hadirnya Islam itu untuk apa? Kehadiran Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirnya Islam itu sebenarnya biar kita berdampak. Biar berdampak apa? Muncul keluarga yang bagus barokah, muncul masyarakat yang bagus barokah. Masya Allah. Seandainya semuanya mengamalkan Maliki Yaumiddin, Indonesia gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Para setan nangis semuanya. Iya betul ya. Setannya semuanya bersedih. Kenapa? Nggak punya job-joban. Pensiun semuanya para setan itu ya. Pensiun tidak bisa menggoda manusia, masyarakat Indonesia. Lah sekarang ini para setan itu banyak yang pensiun di Indonesia ini. Lu kenapa kamu pensiun? Saya dari goda manusia. Kenapa? Manusianya belum digoda itu sudah jahat, bayangkan ya. Belum digoda sudah jahat. Masya Allah. Tapi tidak kita ya. Semoga aja kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara kita ini memantapkan bahwa betul-betul Allah itu nanti cuma kita duduk-duduk di masjid nanti dapat surga? Kok enak kan gitu ya. Kita kepingin punya rumah tipe 20 kali 20 di daerah sepanjang dekat-dekat sini. Itu perlu mengumpulkan uang berapa juta? Ya, banyak. Kita tiap bulan berarti harus bergaji sekian. Tetapi untuk menanti surga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup kita semuanya fatazawwadu fa inna khairaz zati at-taqwa. Jalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Anda orang kaya ataukah Anda orang miskin, di mana saja derajat Anda, sosial Anda, bagaimanapun apa yang Anda lakukan, jalankan nilai ketakwaan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita semuanya. Makanya di surat Al-Ghasyiyah ini Allah lanjutkan biar kita mampu untuk memahaminya. Nah gitu ya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Biar kita mantap bahwa betul-betul Allah itu kuasa untuk memberikan pahala kepada kita semuanya surga itu. Allah tanya pada kita semuanya, hei kalau belum percaya dengan adanya Allah mampu untuk membalas semua kebaikan Anda, membalas orang yang jahat dengan neraka, coba kamu perhatikan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya gitu ya. Ayat 17 sampai 20 ini untuk memantapkan kita benar-benar yakin bahwa Allah itu bisa mampu untuk membalas kita.
Silakan perhatikan bagaimana onta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bagaimana setelah melihat onta Anda melihat langit, bagaimana langit itu ditinggikan, ada miliaran bintang yang ada di langit. Bagaimana Allah itu menciptakan sebuah gunung, bagaimana Allah itu juga menghamparkan bumi. Begitu nanti hari kiamat semuanya nanti akan hancur, tidak tersisa lagi. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat 17 sampai 20 ini bisa kita praktekkan di mana? Di mana bisa kita praktekkan? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, maaf contoh. Jadi kata Allah, afala yanzuruna ilal ibili. Apa ibil itu? Unta. Apakah kalian semuanya tidak melihat unta, bagaimana dia itu diciptakan? Kita disuruh berpikir tentang masalah unta. Bapak Ibu pernah nggak mengkaji tentang unta? Belum. Ini Allah tanya pada kita semuanya. Kamu sudah memperhatikan atau belum? Kamu sudah mengkaji atau belum? Kamu sudah melihat nggak? Belum tentang unta itu. Gimana tentang unta itu? Ketika kita belum mengkaji tentang masalah unta, berarti kita belum mempraktekkan surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah itu kita disuruh untuk memperhatikan. Nah, ternyata ayat 17 sampai 20 itu kita bisa prakteknya kalau kita lagi umroh atau haji. Kenapa? Disuruh melihat unta. Setelah melihat unta, apa tadi? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat. Sekaligus disuruh untuk melihat langit. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi 4 hal, disuruh memperhatikan unta, disuruh untuk memperhatikan langit, disuruh memperhatikan gunung, setelah itu disuruh memperhatikan bumi. Dan itu bisa kita praktekkan di ketika umroh atau haji. Di sepanjang ada pemandangan begini? Nggak ada. Di Bonbin ada? Tapi begitu ada onta tapi belakangnya pohon-pohon, ini enggak. Onta, betul-betul onta, bagaimana dia hidup di padang pasir dengan kondisi seperti ini, keistimewaan seperti ini, didesain oleh Allah seperti ini, Masya Allah, luar biasa ya. Oleh karena itulah di sini Syekh Ibnu Athaillah memberikan keterangan bahwa bagaimana kita melihat alam kita yang muncul dari lisan kita, kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu minum, kagumnya kepada Allah. Melihat sayuran yang ada di pasar, kagumnya pada Allah. Bukannya kagum duitku ono piro, bukan ya. Begitu melihat ada makanan apa saja, bukan masalah uang saya ada berapa, kagumnya pada siapa? Allah. Itu kalau menurut surat Al-Ghasyiyah, ya. Jadi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, ya Muhammad. Oleh karena itu tugas kamu hanyalah menyampaikan nilai kebaikan, keimanan. Terserah mereka nanti menerima atau tidak, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah sedikit tentang surat Al-Ghasyiyah sampai ayat yang ke-26. Sekali lagi ya, ringkasnya adalah Maliki Yaumiddin. Semoga ucapan Malik Yaumiddin mampu membentuk pribadi perilaku kita seperti Rasulullah Muhammad SAW, senantiasa berbuat baik di mana saja dan kapan saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan pada kita semuanya umur panjang yang barakah, rizki yang barakah, istiqomah, keluarga yang barakah, sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita anak-anak yang sholih dan sholihah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.